Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kilah pasal. Waman sabane wong qotalakan mateni sapa wong ing wong kafir, qotilan ing wong kafir ing dalem peperangan, uktia mongko den wehaken apa salabuhu bondone wong kafir mau sing dipateni. Niki masih bab jihad perang nih. Itu temane pas. Kalau ini Paulus. Nggih, Bun. Jadi niki bab jihad perang. Nak wong Islam mateni wong kafir di dalam peperangan, maka dia berhak atas harta yang dibawa oleh orang kafir tadi. Siapa yang membunuh? Yang membunuh berhak mendapatkan itu selain ghanimah. Nanti ghanimah ada sendiri. Nggih. Niki ngoten. Wa tuqsamu al-ghanimatu ba'da dzalika. Jadi setelah salapnya itu dibagi, dikasihkan, baru sisanya itu sebagai ghanimah. Niku ngoten. Napa salap niki? Wa huwa ma yakunu mal maqtuli minas silahi. Apa namanya salap? Salap itu adalah apa saja yang bersama dengan orang yang terbunuh dari orang kafir tadi, rupane nopo minas silahi, dari senjata. Senjatane wong kafir itu jadi haknya orang yang membunuh. Iku ngoten. Nggih. Nggih, mboten ten halale mboten salah. Tapi nggih ngono. Anu napa namine didelok ingrediene. Pun niki senjata wa atadu minas silahi wa atadi, dan semua perbekalannya. Okay. Niki adalah semua perbekalannya itu haknya orang yang membunuh. Wal libasi, dan pakaiannya, wa mali, dan hartanya. Niku ngoten. Termasuk apa? Jarane, kendaraannya juga termasuk. Dan semua yang nempel di dalam napa niku namine kendaraannya. Ada pelana, enten nggih, apa saja yang nempel di kendaraan itu haknya orang yang membunuh, jadi orang yang berperang langsung. Niku ngoten. Lah nek mboten berperang langsung, Pak. Ya, maka dia tidak berhak gitu. Itu nanti jadi harta ghanimah. Upamane wong kafir iku mang matine mergo jarane niku kesandung, terlempar dari seperti itu, maka itu hartanya nanti masuk harta ghanimah. Mboten langsung. Nggih. Atau terbunuh dalam pertempuran yang sangat sengit, gak jelas sing mateni mang sapa. Lah niku mlebu ghanimah. Niku ngoten. Niki dalile hadis riwayat Bukhari wa Muslim, hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. An Abi Qatadah radhiyallahu, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabu. Barang siapa yang membunuh orang kafir atau musuh
alaihi bayyinatun, dan ada buktinya bahwa dia yang membunuh, maka bagi dia harta yang bersamanya. Niki dalile ngoten. Jadi bayyinatun ini bukti, atau syuhudun yasyaduna lahu biqatlihi, atau saksi yang melihat langsung bahwa dia yang membunuh. Jadi ada bukti atau ada saksi. Buktinya apa? Senjata misalnya, lukanya itu bisa dibuktikan. Oh, bentuk lukanya seperti ini. Oh, berarti senjata ini terbukti. Apa nak saniki senjata niku wonten seri ini, Pak. Peluru itu ada serinya. Sehingga selongsongnya dicocokkan. Nah, itu bukti. Nah, bukti bahwa yang membunuh memang dia. Dan ini ketika selesai perang, wong Islam menang, maka nanti yaitu harta-harta itu diserahkan kepada yang membunuh, baru nanti harta yang tidak teridentifikasi itu masuk kategori ghanimah. Ngoten nggih? Waduh, masih gak tahu perang ya, ilmune perang ya kudu sinau rek. Sapa ngerti? Oh, sapa ngerti? Ngerti nggo perang tenan. Aku ya gak ero. Masyaallah. Terus batuk samul ghanimatu ba'da dzalika. Kemudian ghanimah itu setelah dibagi salapnya baru ghanimahnya dibagi. Nah, itu al-ghanimah ma'akhadha min awalil kufari unwatun wal harbun qaimatun walau indal maqaridati. Jadi ghanimah itu semua barang, benda, harta apa saja yang diambil dari orang kafir pada saat perang berkecamuk, ya, barang berkecamuk. Misalkan dia meninggalkan harta, perang berkecamuk, hartanya ditinggal, kemudian dibunuh, nggak tahu kan ini hartanya nggak teridentifikasi punya siapa, itu tadi masuk dalam kategori ghanimah pada saat perang berkecamuk, atau pada saat sudah melarikan diri, meninggalkan, ya, di negerinya kafir, dia ditaklukkan, maka hartanya nanti harta yang ditinggalkan masuk dalam kategori ghanimah. Bahkan kalau dia pada saat pelarian, ya, dia lari, ya, pada saat pelarian, maka itu hartanya masuk dalam kategori ghanimah. Nanti ada lagi, Pak, harta yang tidak ghanimah itu dalam konteks perang, baik ketika perang berlangsung atau ketika dia melarikan diri, maka itu harta itu masuk dalam kategori ghanimah. Tapi kalau tidak terjadi peperangan, dia langsung menyerah, itu bukan kategori harta ghanimah. Itu nanti hartanya fa'i, ya, namanya fa'i, harta fa', ya. Nanti akan kita bahas insyaallah minggu depan. Wa yuksamu malul fai'i, ini harta fai', itu didapatkan tanpa peperangan. Pun lah tadi ghanimah itu tadi dibagi ala khamsati akhmasin. Jadi dibagi 5, harta itu dibagi 5, masing-masing 1/5, okay. Dibagi 5 otomatis perbagiannya ya 1/5, 20%, 20% itu dibagi 5. Fayuto arba'atul akhmasiha liman syahidal waqa'ati.
Ya niki Pak. Orang maka diberikanlah orang yang ikut serta di dalam peperangan tadi, orang yang turut serta di dalam peperangan tadi, dia berhak atas 4/5-nya. 4/5 itu dibagi untuk orang yang terlibat langsung dalam peperangan. Ya. Tapi dengan catatan yang dapat ghanimah ini dengan takaran 4/5. 4/5 itu 80%. 80% harta itu dibagi kepada orang yang ikut perang. Ya, ikut perang. Nah, dengan catatan yang perang tadi harus memenuhi kriteria wajib untuk ikut perang. Kemarin sudah disampaikan, wajibnya satu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat orang merdeka bukan budak, yang kelima laki-laki, yang keenam sehat badannya, kemudian yang ketujuh memiliki kekuatan atau nyali untuk ikut berperang. 7 syarat itu. Jadi walaupun ikut perang, tapi kalau tidak memenuhi 7 syarat tadi, maka dia tidak berhak atas 80% harta. Niku ngoten nggih. Lah bukan dibagi, ya tetap kok dibagi. Tetap ada pembagiannya. Misalkan perempuan ikut jihad boleh, tapi dia tidak bagian dari 80% tadi. Anak-anak kalau diizinkan boleh berangkat, tapi dia tidak berhak atas ghanimah senilai 80%. Tapi 80% enggak utuh Pak, nanti dibagi lagi. 80% itu pembagian ini. Niki ngoten. Dalil napa ruya Al-Baihaqi ana rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taqulu fil ghanimati qala lillahi khumusuha wa arba'atu akhmasin lil jaisi. Niki dalilnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki tadi, ma taqulu fil ghanimati, bagaimana pendapat panjenengan terkait dengan ghanimah? Bagaimana pembagiannya? Maka Nabi menjawab, untuk Allah 1/5-nya, lillahi khumusaha, untuk Allah 1/5-nya. Wa arba'atu akhmasin, dan yang 4/5-nya, yang 80% lil jaisi, untuk pasukan yang tempur. Ya. Siap tempur kayaknya. 80% ya. Siap tempur. Kalau mboten meden-medeni lho, iki nek perang dunia ketiga aku gak lho ya. Niki India wis nyerang Pakistan, Pakistan ya wis bales. Wis ditekengi dewi-dewi, ditekengi Cina, kalau ditekengi Amerika ya, dan kawan-kawannya. Wallahu alam, nak merantak ya mbuh gak ero aku. Nah niku kula nggih mboten medeni kabeh niku sing gawe Gusti Allah. Nggih niku. Nggih anu nggih rezekine sampean. 80% kan rezekine. Lho, mboten napa-napa. Saya jauh mboten napa-napa. Jarak jauh mboten napa-napa. Nah, oh milik salam dulu. Enggak lo. Lo wae sik buka to karena perang. Wa yutonil farisi niki pembagiannya Pak. 80% tadi Pak. Wa yuto, dan diberikan lil farisi bagi penunggang kuda. Salah satu ashumin, 3/5-nya diperuntukkan untuk pasukan berkuda. 4/5, 80% tadi, 4/5-nya diberikan untuk pasukan berkuda. Ya, 3/5, nggih. 3/5 diberikan untuk pasukan berkuda.
walirrajili sahmun, dan pasukan yang berjalan kaki hanya dapat bagian 1/5 sisanya. Lho niki ngoten. Makane niki Pak. Makane lah perang niku Pak. Lah niku nggih orang sebetulnya gini namanya. Jadi tergantung impaknya di dalam peperangan. Makanya di dalam perjuangan Pak, untuk perjuangan niku impaknya terhadap perjuangan lebih besar, maka dia berhak mendapatkan yang lebih besar. Nah, pasukan berkuda dia akan bisa cepat menyerang, membasmi musuh itu cepat. Berarti nak nggih rudal, berarti luwih cepat meneh. Nah, ini termasuk didamel dalil ini, Pak. Walaupun tadi kemarin kan jihad tidak hanya perang, ya. Jihadnya perang. Makanya kalau jihad misalnya nggawa mobil, nggih. Karo wong sing gak udu mobil, umpamane ajeng budal pengajian, sitok duwe ayo gendong wong 10. Terus dek mobilku wae gratis. Lah niku mengki ganjarane mlebu sing duwe mobil. Ya olehne bo duwite kok. Niku ganjarane mlebu sing duwe mobil. Ngoten. Makane nek duwe mobil digunakne nggih ngangkut kebaikan, untuk perkara kebaikan. Apa ada pengajian, menjenguk orang sakit, untuk menolong sesama. Nah, ngoten-ngoten niku akan mendapatkan pahala lebih banyak daripada yang tidak punya kendaraan. Niku ngoten. Nggih pun memang rezeki ini. Makanya bagi yang punya kendaraan, punya kuda, pasukan berkuda, dia mendapatkan bagian 3/5-nya, yang 1/5 untuk pasukan yang jalan kaki. Niku ngoten. Dalile napa niki? Niki Ruya Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil farisi sahmaini wa li sahibi sahman. Wa fi riwayatin aidan indal Bukhari wa Muslim qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar lil farisi sahmain wa lil rijali sahman. Ar-rajili al-maktu al-muqatilu ala rijlaihi. Niki Pak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan penunggang kuda 2 bagian, dan bagi pemilik kudanya 1 bagian. Jadi 3/5 tadi diperuntukkan 2/5 untuk yang jihad, yang 1/5-nya untuk yang punya kuda. Nah, dia sendiri punya kudanya sendiri, berarti berhak 3/5. 3/5 ini berapa persen? 60%. 60%-nya. 60% diperuntukkan bagi penunggang kuda. Catatan, kudanya milik sendiri. Makanya sing apik ngeten iki. Mulane nek kita berjuang niku ya sopirono dhewe. Upamane urut 40 hari ngono nggih. Mobile disopir-sopiri dhewe ngangkut jamaah. Lah niki ganjarane full niki. Oleh 60% dari pahalanya. Ngoten. Nah sing numpak tok oleh 20%, numpak tok kan 1/5, 20% tok. Niku ngoten. Masyaallah. Nggih niki Pak adile Gusti Allah. Wa fi riwayatin indal Bukhari wa Muslim qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar lil farisi sahmain wa lil rajuli sahman.
Rasulullah membagi harta perang rampasan perang Khaibar bagi penunggang kuda 2/5 dan bagi yang berjalan kaki itu 1/5. Ini tadi 2/5 karena kudanya milik orang lain. Niku pun jelas nggih, makane niki pun kula sampeni wingi nak duwe mobil aja dieman-eman. Mobil dilus-lus eman-eman tumpaki tanggane ra oleh. Astagfirullahaladzim, cek nemeni aja medhit-medhit ngono. Nggih. Lah apike Pak, makane aja tuku api-api jenenge ngono. Soalnya niki napa? Orang ya niki wau lho. Orang yang menyewakan kuda, minjemi kuda saja loh Pak, dapat 1/5 dari ghanimah sama dengan orang yang berjuang dengan berjalan kaki. Bayangkan iki Pak. Makanya lho. Lah nek niki wau wingi pun kula sampeni. Kendaraan kalau dipakai untuk perang ya mesti terluka, bahkan resikonya mati. Kendaraan biyen kan jaran. Niku ngoten, makane mlecet gak apa-apa. Disilih nggih agama niku lho. Masya beret ya alhamdulillah. Ngono. Beret langsung hatinya ikut terluka. Hatinya ikut tergores. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Nah ini pun ngoten. Dan kok nak kecelakaan ya gak apa-apa, bisa lillah lah ngono ta. Takdire ngono. Masya Allah. Pun wala yushamu, lanjut, wala yushamu, dan tidak diberi bagian illa kecuali liman untuk orang istakmalat fihi khamsu syara'ita, kecuali orang yang memenuhi 5 syarat. Yang dapat bagian harus memenuhi 5 syarat, bukan 7 nggih, 5. Al-Islam 1 Islam, wal balik yang kedua balik, wal aqlu dan berakal, wal huryatu dan merdeka, wal dzukuryatu dan laki-laki yang sehat. Tadi 2 syarat, sehat dan kuat, tidak masuk kategori karena itu tadi untuk urusan ghanimah niki 5. Syaratnya 5 pembagian ghanimah, 1 balik, 2 berakal, 3 orang merdeka, 4 laki yang nomor 1 ya Islam. Jadi 5 niki yang berhak atas ghanimah nggih. Fa in ikhtala syartun min dzalika rudhiqa lahu walam yusham lahu. Barang siapa yang tidak memenuhi 5 syarat tadi maka baginya bagian tapi tidak masuk dalam pembagian prosentase tadi, dibagi tapi tidak masuk dalam kategori prosentase yang 60%, yang 20%, tidak masuk kategori itu. Berapa? Ya pokoknya nanti pimpinan, komandannya, panglimanya nanti memberi kebijakan tersendiri. Sejauh mana kontribusinya? Anak wong wedok melok jihad, wong arek urung balik melok jihad. Enten wong maune kafir, Pak, kafir. Tengah-tengah perang mlebu Islam melok jihad. Ya itu nanti ditimbang itu dia melok jihadnya seperti apa. Kalau memang ada bukti ya dia dapat masuk dalam kategori 3/5 tadi, Pak. Begitu masuk Islam gak melok apa-apa, misalnya gak melok perang kan, dia di rumah dilindungi, dia nggak ikut berperang ya seperti itu, tapi dia berada di medan perang. Nah seperti itu nanti kebijakan panglimanya untuk membagi ghanimahnya untuk dia, tapi bukan masuk dalam kategori hitungan yang
4/5 atau yang 80% tadi. Niku ngoten. Niki dalile napa li annahu laisa min ahli jihadil mafrudati alaihim hudhurahu. Karena orang tersebut orang yang tidak memenuhi kualifikasi tadi sebetulnya dia tidak fardu mengikuti jihad. Bal yu'tihi amirul jaisi awil imami syai'an minal ghanimati. Tetapi pimpinan pasukan atau imamnya atau pemimpinnya atau khalifah atau presidennya maka memberi kebijakan untuk memberikan bagian ghanimah qabla qasamatha, sebelum ghanimah itu dibagi. Kalau tadi salap tadi dibagi juga awal, nanti yang berhak dapat salap siapa. Yang kedua, nanti kalau ada anak-anak, ada wanita ikut jihad, maka nanti diberi bagian dulu, baru sisanya itu yang dibagi menurut prosentase tadi 80 sama 20. 80-nya pun terbagi 60 sama 20. 60 yang naik kuda, yang 20 jalan kaki. 60 pun yang 20 untuk pemilik kudanya. Niku ngoten. Masyaallah. Lah niki Pak, niki sing sering wa yuqsamul khumusu ala khamsati ashumin, yang 1/5 sisanya yang 20% untuk Allah. Apa maksudnya untuk Allah? Ternyata yang 20% itu juga dibagi 5. Makanya ini 20% dibagi 5. Berarti berapa? 4%-an. 4%. Makanya ini sahmun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusrafu ba'dahu lil masalihi. Lah niki Pak, yang 4% bagiane Kanjeng Nabi. Lho niki Pak, makanya seringkali kita salah persepsi itu. Nabi dapat 20%. Masih gak melok perang, Nabi berhak atas ghanimah tadi duduk 20%, tapi hanya 4%. Ya niku lho Pak, seringkali ceramah-ceramah, oh Nabi berhak 20%. Mboten. Hanya 4%. Seakeh sing nyewani sing nyili jaran. 20% nyili jaran 20%. Masyaallah. Artinya ngoten nggih, masya. Jadine sing wae bayan hidayah kiai ini nek ora melok budal ya oleh mung 4%. Kula ngajak metu aku gak metu, oleh ya mung 4%, sing metu ya iku paling titik oleh 20%. Ngoten. Pun Masya Allah. Lah niki wau napa niki? Satu bagian untuk Rasulullah. Wa sahmun lidzil qurba, yang 4% lagi untuk keluarganya Nabi. Siapa? Wahum Banu Hashimin wa Banu Muthalib. Yang dimaksud adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, 4% untuk Kanjeng Nabi, 4% untuk keluarganya Nabi, yakni dari untuk Banu Hashim dan Banu Muthalib. Kemudian yang 4% lagi lil yatama, bagi anak-anak yatim. Lho Pak, Kanjeng Nabi iki lho bagiane padha karo bagiane bocah yatim. Wasahmun lil miskin. Nah niki Pak, satu bagian lagi
adalah bagi orang miskin. Nabi keluarga yatim miskin. Ya, 4% untuk orang miskin. Wasahmun libnis sabil, yang 4% lagi bagi musafir. Jadi ini pas 20% didum wong 5 4%. Nah, mulane niki Pak. Dan ini dalile yang sudah sering kita baca, yang kadang kita salah mempersepsikan niki. Qala Allah Ta'ala an Anfal ayat 11 niki, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah telah memberikan ghanimah kepada kalian min syai'in, dari sesuatu, fa inna lillahi khumusahu, karena sesungguhnya bagiane Gusti Allah niku sak prolimo. 20% tadi bagiannya Gusti Allah. Lah bagiane Gusti Allah niku didum wong 5 ngono lho. Walillahi khumusahu. Nah, walir rasuli, lah niki untuk utusannya Allah, walidil kurba dan untuk keluarganya Kanjeng Nabi, wal yatama dan orang-orang miskin, orang anak-anak yatim, wal masakini dan orang-orang miskin, wabnis sabili dan para musafir yang kehabisan bekal. Loh, jadi 1/5 niku kanggo Gusti Allah, dudu kanggo Kanjeng Nabi. Jadi untuk Nabi hanya 4%. Makanya orang berjuang itu luar biasa. Makanya sing paling gede ganjarannya tetap orang yang berjuang di jalan Allah. Makanya tenggeling Quran ngoten, la yastawil qaiduna, tidak sama orang yang duduk saja tidak ikut berjuang, beda. Ini ngoten. Masya Allah. Fadlallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan. Jadi orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, yang mau berjihad, mau berjuang di jalan Allah dengan diri dan hartanya, maka bagi dia derajat yang tertinggi di sisi Allah. Niku ngoten. Al yatama jam'ul yatim, niki nak yatama niku wau maknane adalah anak-anak yatim, wa huwa kullu saghirin la abalahu fa idza balagha lam yabqa yatiman. Niki Pak. Nah, Syekh niki Imam Syekh Mustafa yang menulis kitab At-Tadhib ini, beliau menyampaikan namanya anak yatim adalah setiap anak yang tidak punya ayah. Jadi perlu diketahui, yatim itu adalah yang ayahnya meninggal. Kalau cerai, ya tidak, dia masih punya ayah. Kewajibannya ayah memberikan, maka dia tidak masuk kategori anak yatim karena dia masih menjadi tanggungan ayahnya. Nah, bapaknya meninggal dunia, lah itulah statusnya jadi yatim. Nah, ibunya sih meninggal, tidak masuk dalam kategori di dalam ayat yatim. Kenapa? Ayahnya masih kewajiban untuk memelihara. Niku ngoten. Makanya niki tegas nak Syekh Mustafa menyatakan kullu saghirin la abalahu, setiap anak kecil yang tidak punya ayah. Lho Pak, gak duwe bapak
Uga kabur jadi mbuh bapake sapa. Wah iki, kae ngene iki ora gak ngono. Mboten maksud niki meninggal dunia itu statusnya ya yatim. Niki. Fa idza balagha lam yabqa yatiman. Menurut Syekh Mustafa niki ketika dia sudah mencapai akil balik maka dia tidak masuk dalam kategori anak yatim. Tapi niki pun dibahas pada waktu kita ngaji tafsir, nggih. Hatta balagha asyuddahu lah itu. Kalau dia sudah mumayyiz itu boleh untuk mengelola harta. Dulu begitu disampaikan. Dan itu ikhtilaf. Ya. Walaupun sudah balik tapi kalau belum bisa mengelola harta, ya dia harus tetap disantuni. Niku ngoten. Tapi secara umum aturannya umum, batasannya balik. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la yutimmu ba'dal ikhtilami. Karena Nabi bersabda di dalam riwayat Abu Dawud, tidak termasuk anak yatim kalau sudah ikhtilam, sudah balik, sudah mimpi basah. Niku ngoten. Nggih. Kemudian namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah musafir, al musafirul ladzi faqada nafaqatu. Musafir yang kehabisan bekal atau bekalnya hilang, habis dicuri orang. Wa huwa baidun an malihi, dan dia jauh dari ketercukupan hartanya. Niku yang harus diberi sangu. Tujuannya apa? Pokoknya musafir. Musafir itu perlu diambilkan ini ya dari ghanimah, atau juga termasuk yang berhak menerima zakat, itu musafir. Waruya Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu bin Mut'im radhiyallahu anhu qala masyaitu ana wa Utsman bin Affan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah utita banil Muthalib wa taraktana wa nahnuhum minka bi manzilatin wahidatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama banul Muthalib wa banu Hashim syai'un wahidun. Ini bi manzilatin wahidatin. Berkata aku berjalan, saya dan Utsman bin Affan menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, engkau memberikan Bani Muthalib dan engkau meninggalkan kami. Wa nahnu wa hum minka bimangsilatin wahidatin. Kami dan mereka termasuk bagian dari kamu, memiliki kedudukan yang sama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang namanya keluarga itu adalah Banu Muthalib dan Banu Hashim syai'un wahidun, satu kelompok. Yang dimaksud keluarga itu adalah keluarganya Banu Muthalib dan Banu Hashim. Itu tegas Nabi menyatakan seperti itu. Pun ini keluarganya Nabi berhak juga atas ghanimah itu. Pun ngoten nggih. Niki terkait dengan pembagian ghanimah ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, ini pelajaran dari sini Pak. Masya Allah, Nabi ini kan semulia-muliane makhluk. Kita bisa bayangkan Pak, niki mung oleh petang persen. Niki lho Pak, niki jane memberi contoh. Kuduke dadi gubernur, wali kota, presiden niku bayare kuduke luwih titik daripada mesti nek pengen barokah ngoten niku Pak. Non
Ora sih. Lah iya ben gak ono sing nyalone sing bener ngene iki asline. Nggih, melane wae iki. Gak jelas iku. Sing jelas titik, sing gak jelas. Oh, ajur. Nggih. Nggih, mboten masih mbok ya nak mboten duwe bapak ibu ya apa meneh niku mbah-mbah yatim. Niku pokoke pathokane yatim niku sing mboten gadah bapak. Tapi koma nggih bapake meninggal. Bapake rabi maneh yo. Iku sik tanggungan bapak. Bukan yatim, walaupun ibunya meninggal. Nggih, yang berhak ya sebetulnya kalau yang zakat itu yatim tidak masuk kategori, Pak. Kalau zakat yatim tidak masuk kategori. Justru itu kategorinya fakir dan miskin. Bahkan masih duwe pak mbok, nak melarat ya berhak nrimo zakat. Masuk pake ono, mboke ono, mase ono, cacahe ono, tapi melarat kabeh ya wajib nrimo zakat. Nah, apa meneh wis melarat yatim pisan, waduh wis tumpuk-tumpuk niku. Lho, nek bapake mboten enten nggih berhak. Oh, bapak mboten enten nggih mboten. Tapi nek nyun sewu, pake mau melarat. Berarti ya oleh mergo sebagai fakir. Ngoten nggih? Nggih, pun niku mau khusus ghanimah, yatim diberi porsi sendiri. Yatim diberi porsi sendiri. Lho fakir miskin enggak mlebu, Pak. Di dalam pembagian ghanimah fakir miskin tidak masuk. Kenapa? Orang fakir juga harus berjihad. Biasanya wong fakir tambah semangat. Lunas utange ora ngono ngawur. Biasanya si melarat-melaratnya tambah semangat nak jihad niku semangat. Oleh 20%. Fakir miskin niku paling semangat. Tak ngoten. Oh Surabaya biyen arek-arek Surabaya 45 iki sing semangat iku tambah sing melarat-melarat kuwi enak sugih ya wis gak. Mending-mending sik udu ngowehi logistik sik mending. Ngoten nggih? Ngoten mawon kita tutup dengan doa majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.